bersama Mbak Mutia Dewi dari Bimbel Serambi Edukasi, di mana bimbel ini menyediakan tempat bimbel senyaman di rumah. Oke. Nah, untuk hari ini Mbak akan menjelaskan materi tentang cermin cembung dan cermin cekung, karena sebelumnya udah kita pelajari tentang gelombang cahaya dan cermin datar. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Oke, kembali lagi bersama dengan Mbak Mutia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal cermin cembung dan contoh soal mengenai cermin cekung. Oke. Untuk itu, karena sebelumnya kita bahas atau membahas materi tentang cermin cekung, contoh soalnya kita bahas mengenai cermin cekung terlebih dahulu. Oke. Nah, ini tertulis di kertas ini kalau contoh soalnya itu adalah sebuah benda diletakkan 2 cm di depan sebuah cermin. Nah, ini seharusnya nanti ada dibuat ya cermin cekung atau cermin cembung, tapi karena ini contoh soal cermin cekung, berarti di sini adalah cermin cekung. Oke. Dengan jarak fokus 3 cm. Tinggi benda adalah 2,5 cm. Tentukanlah, berarti ini letak bayangan, jarak bayangannya. Tinggi bayangan, perbesaran sifat bayangan. Oke. Jadi di sini mula-mula coba kita gambarkan dulu. Ini. Kemudian oke. Nah, ini berarti di sini karena dia cermin cekung ya. Nah, di sini ruang 4. Kemudian di sini jarak fokus. Kemudian di sini adalah R. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Nah, kalau misalkan sebuah benda diletakkan 2 cm di depan cermin cekung. Nah, dengan jarak fokus. Nah, ini F-nya sama dengan 3 cm. Kemudian bendanya tadi diletakkan 2 cm, berarti dia lebih kecil daripada 3 cm. Makanya dia terletak di sekitaran sini bendanya. Bendanya 2 cm. Oke. Kemudian ini tingginya 2,5 cm hanya ya. Nah, jadi di sini karena dia cermin cekung, berarti jarak fokusnya kan di depan cermin. Jadi dia F-nya nanti tetap positif 3 cm. Nah, kemudian bendanya berarti S-nya 2 cm. Nah, hanya ketinggiannya 2,5 cm. Nah, yang ditanya adalah S aksen yang A-nya ya. Kemudian B-nya H aksen. Kemudian C-nya itu adalah M dan sifat bayangan. Sifat bayangan. Oke. Kemudian kita lanjut yang ke A. Pakai rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, kalau yang ditanya 1/X aksen, berarti 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Jadi 1/3 dikurang 1/2. Samakan penyebut bisa 6. 6 kali 3, 2. Kemudian ini 6/3. Sama dengan 1/X aksen sama dengan minus 1/6. S aksen sama dengan minus 6 cm. Oke. Kenapa? Karena ini tadi kan dia bendanya ada di ruangan 1. Kalau dia untuk
pasangan ruangan 1 berarti 4. Nah, kemudian bayangannya itu pasti di 4 kan, di belakang dari cerminnya. Makanya jarak bayangannya di belakang cermin jadi minus 6 cm. Oke. Untuk yang B. Nah, yang B ini dia menanyakan ketinggiannya. Nah, untuk itu ketinggian atau h-aksennya lebih bagus kita mengerjakan yang bagian C dulu, perbesarannya, M-nya. Kenapa? Karena kan bisa pakai M sama dengan S-aksen per S. Oke. Berarti di sini minus 6 per S-nya tadi berapa? 2. Oke. Jadi minus 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti perbesarannya adalah 3 kali. Oke, jadi di sini selain dari rumus M sama dengan S aksen per S, untuk itu juga ada M sama dengan H aksen per H. Nah, ini 3. Kemudian ini H aksen per H-nya tadi berapa? 2,5. Nah, berarti di sini muat nggak ini ya? H aksen sama dengan 3 dikali 2,5. Berapa itu 3 dikali 2,5? 2,5 kali 2, 5. Berarti tambahnya 7,5. Apa satuannya? Sentimeter. Oke. Nah, untuk selanjutnya muat nggak ini ya? Sifat bayangan. Sifat bayangan. Nah, oke, antara nyata ataupun maya. Nah, tadi bendanya terletak di ruang 1. Kemudian bayangannya terletak di ruang 4. Nah, kalau untuk nyata atau maya, itu kan ada ketentuannya. Kalau dia maya, bayangannya terletak di belakang cermin. Nah, ini di sini di gambar ini berarti dia adalah maya. Kenapa? Karena dia terletak, bayangannya itu terletak di ruangan 4. Makanya dia sifat pertama adalah maya. Kecuali kalau dia di bagian luar sini, nanti dia nyata. Oke. Selanjutnya antara tegak dan terbalik. Tegak dan terbalik. Nah, baca lagi atau ingat-ingat lagi aturan mengenai cermin. Kalau dia tegak di antara ruangan 1 atau 4. Kalau dia terbalik di antara ruangan 2 atau ruangan 3. Berarti di sini bendanya di 1, bayangannya di 4, berarti dia adalah tegak. Nah, kemudian untuk diperbesar atau diperkecil. Nah, bendanya itu adalah di ruangan 1. Di ruangan 1. Bayangannya di ruangan 4. Nah, 4 sama 1, mana yang lebih besar? Bayangan kan? Bayangan lebih besar daripada benda. Berarti dia termasuk ke dalam diperbesar. Oke. Sampai sini paham mengenai soal-soal cermin cekung? Oke. Oke, untuk sebelumnya kita udah membahas mengenai soal cermin cekung. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai soal cermin cembung. Oke, Mbak bacakan soal yang tertera di kertas. Bayangan sebuah truk terlihat pada kaca spion sebuah mobil. Truk, kemudian ini mobil. Bayangan truk itu 1/4 kali besar mobil aslinya. Jika jarak truk dan kaca spion adalah 2,4 meter, berapakah jari-jari? Jari-jari berarti R-nya ya. Nah, kita buat dulu, diketahui. Berarti M-nya 1/4. Nah, ini tambahkan minus. Kenapa minus? Karena kalau misalkan nggak kita tambahkan minus, nanti susah dapat untuk jarak fokusnya ataupun jarak-jarak bayangannya. Kenapa?
Ya karena memang cermin cembung itu nanti jarak fokusnya kan berada di belakang cermin. Jadi dia harus minus. Kalau nggak minus ini nanti nggak akan dapat minus. Oke. Jadi kemudian jika jarak truk dan kaca spion, berarti ini adalah jarak benda ke cermin adalah S sama dengan 2,4 meter. Nah, ini 2,4 meter kita ubah aja ke sentimeter. 240 cm. Oke. Ditanya adalah R. Jari. Nah, penyelesaian. Nah, pakai rumus perbesaran yang berhubungan sama jarak bayangan dan jarak benda. Berarti M sama dengan S aksen per S. Nah, yang di sini minus 1/4. Oke. Kemudian ini S aksennya per 240. Nah, ini gimana jadinya? Ini jadinya S aksen sama dengan minus 1/4 dikali 240. Berarti 240 dibagi 4. Berapa ini? 60 ya. Minus 60 cm. Oke. Nah, baru masuk ke rumus 1/F sama dengan 1 S aksen ditambah 1/S. Atau kebalikannya pun bisa ini. 1/S tambah 1/S aksen, ya kan? Nah, di sini yang udah diketahui itu adalah jarak bendanya 240, kemudian ini S aksennya ya, jarak bayangannya minus 60. Nah, jadi di sini 1/F sama dengan 1/- 60 ditambah 1/240. Oke, samakan penyebut 240 aja biar gampang. 240 dibagi minus 60 berarti minus 4. Kemudian 240 bagi 240 1, jadi tambah 1. Nah, 1/F sama dengan minus 200, masih ini ya, minus 3/240. F sama dengan minus 240/3. Nah, berapa ini 240/3? Berapa? 8 ya, 80 ya. Minus 80 cm. Nah, tadi yang ditanya apa? Jari-jari kan? Yang ini masih kita dapat jarak fokusnya. Jadi sebelumnya udah pernah Mbak bilang kalau misalkan mau cari jari-jari itu merupakan 2 kali dari jarak fokus. Jadi di sini R sama dengan 2 dikali jarak fokus, sama dengan 2 dikali minus 80 minus 160 cm. Nah, tanda minus ini menandakan kalau dia berada di belakang cermin karena dia cermin cembung. Kalau untuk nilainya itu adalah 160 panjang nilainya ya. Yang ini 80, yang ini 60. Tapi kalau yang minus-minusnya ini penjelasan mengenai dia berada pada cermin cembung. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Mbak mengenai materi cermin cekung dan cermin cembung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.